Nah, Gitu, untuk Bang. menambah pembicaraan kita sebelumnya, Bang. Nah, dulu sempat ke Jakarta cuma bawa uang 25.000. Nah, sekarang sudah menjadi seorang guru, sudah menjadi seorang editor, sudah menjadi seorang penerjemah. Nah, berapa jumlahnya pendapatan Abang sekarang selama 1 bulan? Dari 25.000 jadi berapa itu? Sekitar 25 juta saja. sih mungkin. Berapa? Mungkin 25 juta. 25 juta mungkin. Dalam 1 bulan? Kalau rajin. Kalau Wah, rajin. luar Kalau biasa. kotornya sih, kalau rajin. Karena dari sekolah, terus dari penulis, dari editor, ya bisa sekitar itu. Katanya selain jadi penulis nih di majalah, juga katanya jadi editor. Orang kalau jadi editor itu butuh pengalaman yang banyak untuk menjadi seorang editor. Butuh menjadi sarjana bahasa kan, baru bisa jadi editor. Nah ini lulusan sempurna, matematika, bisa nulis lagi. Hebatnya jadi seorang editor. Gimana ceritanya bisa jadi editor? Kalau editor itu sudah lama, sejak 2018. Tapi sempat di-cut, 6 bulan terus di-cut, terus baru sekarang lanjut lagi. Dekat Jadi kenapa? untuk menjadi, saya nggak tahu, karena mereka mau menerbitkan buku, jadi mungkin materinya habis atau gimana, jadi sempat 2 tahun. 2 tahun saya nggak dikasih modul. Ya, Tapi gimana mulainya jadi seorang editor itu? mulainya itu dari teman saya. Jadi kalau di sini, bagi saya bekerja itu nggak harus, kadang orang bilang bekerja itu mencari, hanya sekedar mencari biaya hidup untuk bekerja, menjadi guru, menjadi pekerjaan apapun itu. Orang menjadikan tempat bekerja itu hanya sebagai tempat mencari biaya hidup. Kalau bagi saya, selain mencari biaya hidup, tempat yang terbaik untuk mencari teman di tempat kerja. Jadi di tempat kerja ya, dengan teman kerja saya berusaha untuk selalu selalu baik sama semua teman. Baik dalam artian menjalin komunikasi yang baik. Dan beruntungnya 2 tahun yang lalu ketika saya keluar dari kerja, walaupun saya sudah keluar, tapi teman saya ini masih mengingat saya sebagai seorang matematika. Karena buku yang diterbitkan oleh Edusit, yang book publisher di Malaysia, itu adalah buku matematika untuk anak SD sama SMP. Sekarang saya lagi menggarap yang SMP punya. Jadi mereka kayak salah satu penerbit buku pelajaran matematika yang bilingual dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, mereka menerbitkan buku itu dalam bahasa Inggris, terus saya yang membantu untuk menerjemah. Sebelumnya saya hanya editor. Editor artinya cuman membantu melihat apakah pemakaian katanya dalam kalimat bahasa Indonesia itu sudah benar atau belum. Jadi kalau ini sih memang, kalau bagi saya ini tepat, karena orang bahasa belum tentu tahu persis bahasa matematika yang cocok. Itu penting sih. Jadi kenapa saya dipilih, karena memang saya lulusan matematika sih Bang. Jadi dikasih kesempatan, dan memang juga dari pengalaman, sudah punya pengalaman mengajar di berbagai sekolah, yang dari national schools, di bimbel, juga di international schools. Jadi dari pengalamannya juga sudah mendukung gitu sih Bang. Jadi makanya saya dipilih untuk menjadi penulis. Ya, terus yang dari dua bahasa itu, yang bilingual itu berarti nulis dalam bentuk bahasa Inggris juga ya, berarti? Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang jadi penerjemah. 2 bulan terakhir ini jadi penerjemah, jadi bukan editor lagi. Jadi kalau mau sombong dikit, fee-nya udah naik. Sudah jadi editor, sekarang sudah jadi penerjemah. Penerjemah ya Pak. Berapa tahun kontraknya? Jadi sepanjang mereka masih membutuhkan itu, karena mereka rencana mau membuat buku sampai tingkat SMA. Jadi saya akan dikontrak terus. Nah, kalau saya mau jadi seorang penerjemah atau seorang editor, apa yang harus saya lakukan? CV-nya harus bagus dulu sih. Maksudnya punya pengalaman yang mumpuni. Contohnya kenapa saya dipilih, saya merasa saya layak dijadikan editor di buku ini, atau sekarang jadi penerjemah, karena dari pengalaman saya relevan dengan pekerjaan yang saya ambil. Karena pengalaman apa saja yang relevan? Seperti yang saya sebutkan tadi, saya diminta untuk menjadi penerjemah atau pengedit buku matematika. Nah, pengalaman saya sudah bertahun-tahun punya pengalaman mengajar privat yang bilingual dan juga yang matematika yang nasional. Jadi sudah mendukung. Terus saya juga dibimbel bertahun-tahun di bimbingan belajar, di kursus juga seperti itu. Terus di sekolah juga
di national school sudah pernah, jadi kayak pengalaman untuk matematika nasional saya sudah punya. Terus national plus juga saya punya, dan international school juga saya sudah punya. Jadi kayak yang dulunya dijalaninya untuk hanya sekedar mencari uang, tetapi sekarang malah menjadi kesempatan yang baik untuk rezeki yang lebih baik lagi sih Pak. Iya. Terus yang diedit itu dari tulisan-tulisan siapa saja? Apakah ada tulisan dari seorang magister doktor yang diedit dari Bang Opin? Dia dalam bentuk buku matematika aja Bang, buku matematika. Jadi bukan tulisan itu. Tapi untuk penulisnya ada tokoh tertentu yang menulis, dan saya cuma bagian untuk mengeditnya dalam bahasa Indonesia. Jadi menjanjikan atau bagaimana ya? Kan ini banyak pemuda-pemuda kita yang ingin sekali mencapai suatu pekerjaan. Nah, kira-kira untuk menjadi seorang penerjemah, editor itu terdengar wow. Nah, kira-kira itu menjanjikan untuk menjadi sebuah profesi atau bagaimana ya? Oke. Kalau bagi saya sih, jujur ya Bang, dibandingkan gaji saya di Binus School sekarang, kalau saya bulan saya bisa untuk editing itu fee-nya masih di bawah. Tapi kalau berapa? Kalau boleh dapat bocoran. Kalau editing itu ada 800 ringgit satu modul. Berapa 800 ringgit di Indonesia? 800 ringgit. 2.800.000. Jadi untuk yang ini tergantung berapa modul yang kita selesaikan dalam satu bulan. Jadi itu tergantung berapa modul yang kita ini. Tapi untuk satu modul berapa? Satu modul 800 tadi, 800 ringgit tadi. Senilai jadi, dengan 2.800.000. 2.800.000. Kalau saya misalnya menyelesaikan 10 modul dalam satu bulan, bisa enggak ya? Dia batasin sampai 4. Jadi 4 modul aja 4 per bulan. Ya. Berapa jumlah? Iya. Berapa jumlah halaman biasanya? Kalau jumlah halaman sih tergantung isi materinya, karena per modul itu per bab. Satu modul itu artinya satu bab, gitu. Jadi, tetapi bagi saya nggak banyak, karena matematika kan nggak semuanya kata-kata semua. Jadi ada angka-angka, ada gambar dan sebagainya. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi kalau kisaran biasa saya dikasihnya limit 2 minggu harus dibalikin. Saya itu cuma menghabiskan 2-3 jam untuk selesaikan. 2-3 jam untuk biasanya sampai dalam satu modul itu bisa 6-8 file gitu yang dikasih. Jadi dia dalam bentuk Microsoft Word sama PowerPoint, karena ada PowerPoint-nya juga. Itu hanya berasal dari rumah. Jadi kerjaannya cuma dari rumah, tidak mesti ada di kantor kan? Enggak harus. Nah, dia nggak ada kantor, bahkan saya juga belum pernah lihat kantornya di Malaysia, karena saya belum pernah ke Malaysia, gitu. Jadi ya udah kita kerja dari kamar sendiri. Nah, puji Tuhannya sekarang jadi ini 1.600 malah, jadi translator. Karena kan 2 kerjaan merangkap, jadi dikasihnya dua langsung kali. Ya, jadi kalau mau dibilang sebulan bisa dapat satu modul bisa dapat 5,6 juta. Wah, dalam satu perusahaan bisa merangkap 2 jabatan ya? Karena konsistensi Bang, konsistensi, dan kita dilihat punya potensi di situ. Jadi kalau kenapa kita bisa di-upgrade, diapresiasi dengan seperti itu ya konsistensi. Karena saya dikasihnya 2 minggu, tapi saya bisa dikasih Mr. Opin, we give you this one and you have to finish it within 2 weeks. Tapi dalam 4 jam kemudian saya kirim, Kak, ini udah selesai gitu. Jadi kayak nggak mengecewakan sih Bang, nggak, kita menunjukkan bahwa kita juga antusias mengerjakan, dan minim, karena memang saya kerjakannya juga sungguh-sungguh sih, jadi minim kayak komentar dan sebagainya. Jadi sesuatu yang dikerjakan dari hati akan baik hasilnya. Jadi nggak mengecewakan orang yang sudah percaya sama kita. Sudah mengedit berapa buku Bang? Sekarang saya masuk SMP, artinya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dia buku pelajaran SD semester 1 semester 1 semester 2, artinya sudah 12 buku yang sudah saya ini. 12 buku itu enggak 12 deh. Dia ada teacher guide, dia ada course book, ada practice book. Jadi banyak, ada 4 per kelas, 4 buku per kelas. Jadi lebih ya? Jadi ya, lebih 12. Itu dipakai di Malaysia atau di Indonesia atau di mana saja?
di Indonesia sudah ada beberapa sekolah yang pakai bukunya dari Edusit. Karena kalau di Indonesia kan kebanyakan pakai Cambridge, kurikulumnya kalau bukan Cambridge bisa IB. Jadi IB sama Australian apa gitu, ada lagi kurikulum yang lain. Tapi di Indonesia baru sedikit yang pakai. Wah. Karena bukunya juga mahal sih, mahal. Berapa kalau kita mau beli bukunya, Bang? Kemarin teman saya karena teman saya ngajar di Batam, dia ngajar pakai buku itu. Jadi dia bilang untuk bukunya satu buku itu 500 sampai 600 ribu. Satu doang, bukan satu paket gitu. Satu paket yang course book, teacher's book dan sebagainya. Itu tebal atau bagaimana? Atau muatannya memang berbeda ya penulisannya? Mungkin karena bilingual kali. Bilingual karena yang buku yang Cambridge juga mahal-mahal itu karena di bahasa Inggris sih. Beda sama buku-buku kita yang di Indonesia. Iya, itu dikhususkan untuk siapa sih yang bukunya bilingual itu? Untuk anak-anak sekolah yang nasional plus atau yang sudah internasional. Biasa nasional plus sih yang lebih banyak ngambil buku-buku seperti itu. Kalau di Indonesia kita punya namanya Mentari Book. Mentari Book itu yang menyiapkan buku-buku seperti itu. Tapi dia khusus untuk kurikulum yang Cambridge. Wah, hebat. Nah, misalnya kalau saya ingin menjadi seorang editor juga, tapi saya bukan lulusan orang bahasa, saya jurusan orang biologi misalnya. Apakah terbuka juga kesempatan bagi saya dan bagaimana caranya, Bang? Kalau ilmunya sesuai dan kita punya kemampuan, harusnya bisa-bisa aja. Karena nggak semua orang mengerjakan ini terus. Contohnya saya orang matematika terus fokusnya ke matematika juga. Kita punya talenta yang lain, potensi yang lain yang mungkin contohnya saya di matematika nih, tapi kok saya bisa nyanyi gitu. Jadi itu potensi lain daripada ini. Jadi bagi saya apapun profesi kita, apapun jurusan kita sekarang, nggak ada salahnya kok kalau mencoba bidang-bidang yang lain. Toh kita nggak diciptakan, kamu harus pokoknya matematika aja lurus aja, nggak juga sih. Yeah. Kita juga bisa public speaking, bisa yang lainnya. Benar. Selagi kita semuanya tergantung dari kita. Di bidang mana kita berusaha untuk mengembangkan potensi diri kita, gitu Bang. Jadi kalau prinsip saya, kadang orang bilang belajar itu adalah membuang-buang waktu dan biaya. Tapi kalau bagi saya, kalau ada kesempatan untuk saya mempelajari sesuatu yang baru, yang mungkin bagi saya sekarang nggak penting-penting banget dan bagi orang lain. Tapi saya nggak tahu di kemudian hari, ilmu itu akan dibutuhkan. Jadi bagi saya belajar itu adalah menampung sebanyak-banyaknya peluru yang suatu saat diminta untuk menembak, ya saya udah punya peluru untuk menembak. Jadi mungkin karena saya dari kampung, jadi saya selalu memotivasi diri saya. Kalau orang kota, orang pintar, orang kaya itu punya usaha 1-2 untuk mendapatkan sesuatu, maka kita orang-orang yang dari kampung itu harus punya usaha minimal 10 atau lebih dari 10 untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dalam artian, tahu diri kita itu penting, kekurangan dan kelebihan diri kita itu penting. Jadi kalau kita tahu bahwa saya nggak bisa di sini, di bidang ini, maka untuk saya bisa mencapai sesuatu, itu saya harus memaksimalkan diri saya gitu. Dan apa potensi dalam diri saya yang bisa saya pakai untuk bisa mendapatkan apa yang saya impikan itu. Jadi kalau melihat teman-teman yang merasa punya kekurangan dan langsung give up, itu kayak kenapa harus seperti itu? Atau yang bilang, saya nggak tahu saya ini punya kelebihan apa di bidang apa. Apalagi kalau sudah umur di atas 20, kalau belum tahu kelebihannya itu apa, itu kayak sesuatu yang sangat disayangkan sih. Artinya kita itu hanya tahu kelebihan orang lain, tapi kita nggak kelebihan kekurangan orang lain, tapi kita sendiri belum tahu kekurangan kita. Jadi dibanding harus mengomentari kekurangan orang, contohnya yang sekarang di sosial media, mendingan berusaha pakai waktu untuk melihat apa kekurangan diri, apa kelebihan diri. Gitu sih Bang. Kalau kuncinya sih. Pesan nih dari Bang Opin, biar mengikuti jejaknya Bang Opin, yang bisa memiliki prestasi sekian banyak, atau bahkan kalau kita ingin lebih dari Bang Opin, apa yang harus kita lakukan ya? Jangan nih dari Bang Opin. Oke, sebelum saya kasih itu, saya selalu bilang sama anak didik, anak teman-teman yang belajar bahasa Inggris bersama dengan saya selalu bilang, kamu nggak perlu menjadi sama dengan saya, kamu bisa lebih baik dari saya. Itu saya kayak, kamu jangan cukup seperti saya doang, kamu harus lebih baik. Itu saya selalu memotivasi mereka. Dan
itu wajar, sah-sah aja. Toh kita juga lebih hebat dari guru-guru kita kan, bisa dilihat. Nah, untuk pesan dari saya untuk teman-teman siapapun yang menonton, saya cuma bilang seperti ini. Kita itu punya ribuan kekurangan yang ada dalam diri kita, yang kita sendiri pun menyadari, bahkan orang yang baru kita ketemu aja juga tahu bahwa kita punya kekurangan, dan dia bisa membicarakan kekurangan kita itu. Tetapi untuk mengenal satu saja kelebihan dalam diri kita itu, kadang kita sendiri pun tidak tahu apa kelebihan kita itu. Nah, untuk mengetahui kelebihan kita itu, kita tidak cukup hanya berkata bahwa kayaknya saya bisa di sini, kayaknya saya bisa di situ. Tapi kalau kita dengan mengambil langkah, contohnya, sepertinya saya bisa nyanyi, coba saya nyanyi, mencoba sesuatu yang baru, nyanyi dulu. Oh, ternyata suara saya bisa, berarti saya bisa jadi penyanyi. Jadi, kalau potensi itu harus, kenapa orang bilang potensi harus digali? Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita bisa, kalau kita nggak pernah mencoba untuk mencobanya, mencoba. Try. Mencoba untuk mencobanya. Jadi, semua orang itu punya kelebihannya yang mungkin dia sendiri nggak menyadarinya. Jadi kalau kita nggak hanya stay di sini mengeluhkan kekurangan kita itu, ya hidup kita akan stuck di situ. Tapi kalau dengan melihat, oh ternyata di ilmu ini saya nggak bisa, coba saya di ilmu yang ini. Jatuh bangun dalam mencoba itu bukan suatu kegagalan kalau bagi saya. Jadi kalau selagi masih ada peluang untuk mencoba, belajar, kayak invest your money. Jadi kalau contohnya saya bisa transport, buang uang kan transport hanya ikut seminar ini, ikut talk show ini, ya itu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi kayak nggak ada rugi sih untuk hidup kita sekarang dan itu hidup kita nanti. Gitu. Jadi kelebihan potensi itu harus digali, bukan ditunggu, karena nggak akan lihat. Bahkan lebih banyak orang, bahkan kita yang menganggapnya udah potensi, orang pasti mengkomentarinya negatif. Sok-sokan jadi penulis, padahal tulisannya masih salah-salah. Itu komentar orang, tapi kalau kita bilang, ini passion saya, ini yang mau saya lakukan, coba untuk menulis terus. Oh, kemarin dia bilang tulisan saya jelek. Ya, sekali ini saya harus berusaha untuk memperbaikinya. Karena ada dua orang yang ada di dalam hidup kita, yang hadir dalam hidup kita, yang memuji dan yang menghina mengejek apa pekerjaan kita. Jadi kalau kita bisa buktikan bahwa yang kita kerjakan itu baik, yang pengejek akan berubah menjadi fans, mengikuti yang pemuji. Tapi kalau kita bisa mendengar yang pengejek itu lalu kita langsung down, yang memuji juga akan jadi, ya ngapain saya puji dia, toh sekarang dia sudah jadi bukan yang saya idolakan lagi. Baik. Fans akan pergi katanya. Iya. Nah, untuk menambah pembicaraan kita sebelumnya, Bang. Nah, dulu sempat ke Jakarta cuma bawa uang 25.000. Nah, sekarang sudah menjadi seorang guru, sudah menjadi seorang editor, sudah menjadi seorang penerjemah. Nah, berapa jumlahnya pendapatan Abang sekarang selama 1 bulan? Dari 25.000 jadi berapa itu? Sekitar saja. Berapa? Mungkin 25 juta. 25 juta mungkin. Dalam 1 bulan? Kalau rajin. Kalau rajin. Luar kalau biasa. Kotornya sih, kalau rajin. Karena dari sekolah, terus dari penulis, dari editor, ya bisa sekitar itu. Tapi ya itulah, it is not about money, that I got. Bukan masalah, saya nggak pernah memperhitungkan berapa banyak uang yang saya dapatkan. Saya lebih bangga, uang kalau masuk di rekening ya udah, ntar juga keluar lagi ya kan. Iya. Ini, tapi saya akan merasa senang kalau hasil yang saya kerjakan itu dilihat, dinikmati sama orang lain. Itu kayak kelebihan tersendiri. Punya kepuasan tersendiri. Gitu. Kalau uang mah, kalau berapapun banyak uang yang saya miliki, orang nggak akan tahu karena uang nggak pernah bicara ya kan. Tapi kalau apa yang saya bisa kerjakan itu bisa memberkati orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain, itu suatu kelebihan yang tidak bisa didapatkan. Toh saya bisa seperti ini itu karena belajar dari orang-orang hebat yang penulis, pengedit buku mungkin bisa seperti itu. Jadi uang itu bukan, kalau bagi saya uang itu adalah bonus. Toh cari uang banyak-banyak buat ngapain. Jadi kalau kadang saya ketika menjalani itu, teman-teman bilang, emang uang kamu nggak cukup? Emang uang kamu dari gaji dari sekolah nggak cukup? Saya selalu bilang, itu bukan masalah uang. Yang pertama, saya suka apa yang saya kerjakan. Yang kedua adalah, saya sangat senang kalau hasil karya saya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau uang itu relatif sih. Mau sebanyak apapun uang yang kita hasilkan,
akan manusia itu nggak pernah merasa cukup, ya kan? Semakin banyak uang, semakin merasa nggak cukup sih. Jadi ya kalau kita di dalam agama Islam, di dalam agama Kristen, bahkan agama apapun juga seperti itu. Jadi semakin banyak uang, orang itu akan merasa semakin banyak kekurangan. Tapi orang yang walaupun penghasilannya sedikit, tapi tetap bersyukur, ya dia akan merasa fine-fine aja gitu sih, Bang. Ya, baik. Ada pesan terakhir nih, sebelum kita menutup perjumpaan. Barangkali Bang. Pesan terakhir dari saya untuk teman-teman yang ada yang menonton dan akan membaca. Satu aja kalimat, lebih baik menyesal karena pernah gagal mencoba daripada menyesal karena nggak pernah berani mencoba. Intinya yang penting hal positif, bukan hal negatif. Jadi kalau pernah menyesal saya nggak pernah dapatin sesuatu yang baik dari apa yang saya kerjakan, ya udah nggak apa-apa. Saya pernah belajar ini, toh saya nggak dapat nilai bagus, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah pernah coba daripada menyesal karena nggak pernah mencoba. Itu aja. Baik. Terima kasih atas wejangannya hari ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang lain ya. Amin. Baik. Selamat siang, Bang. Siang, Bang.